Kesabaran adalah kunci kebijaksanaan sejati. Dengarkanlah alam, dan kamu akan menemukan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, semoga malam ini membawa ketenangan bagi hati dan pikiran panjenengan. Semoga segala lelah hari ini berganti dengan keberkahan yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun jarang yang benar-benar memahami maknanya secara dalam, yaitu tentang rahasia besar di balik weton kliwon. Sebelum lanjut mendengarkan wejangan ini, jangan lupa untuk tekan tombol suka, tulis pendapat panjenengan di kolom komentar, agar semangat ini terus hidup, melestarikan warisan leluhur Nusantara yang syarat makna dan petuah kehidupan. Saudaraku semua, dalam perhitungan Jawa kuno, kliwon menempati posisi istimewa di antara kelima pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon itu sendiri. Kliwon bukan sekedar hitungan hari, melainkan hari dengan energi spiritual paling pekat dan paling aktif secara gaib. Dalam ilmu titen para leluhur, setiap weton memiliki getaran tersendiri. Nah, getaran kliwon ini ibarat pusaran energi yang menghubungkan alam kasat mata dan alam yang tidak terlihat. Orang yang lahir di weton kliwon biasanya dianugerahi bakat batin yang halus, mata hati yang terbuka, dan kepekaan terhadap getaran energi di sekelilingnya. Kadang mereka bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa, firasat, intuisi tajam, bahkan mimpi yang menjadi kenyataan. Leluhur kita menyebutnya ngaos luwih, artinya mampu merasakan sesuatu lebih dalam daripada orang kebanyakan. Namun saudaraku, kelebihan itu juga membawa tanggung jawab besar. Orang kliwon harus menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga tutur kata. Sebab apa yang keluar dari hatinya bisa mudah terwujud. Bila hatinya baik, doa dan niatnya bisa membawa berkah bagi orang di sekelilingnya. Tapi bila hatinya gelap atau penuh amarah, kata-katanya bisa menjadi nyata dalam wujud yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya leluhur selalu berpesan, "Wong kliwon ojo sembrono nganggo lisan, sebab ilatmu koyo geni, bisa ngobong sapo wae tanpa kowe rencana kake." Energi weton kliwon adalah energi besar, ibarat api unggun di tengah malam yang bisa memberi kehangatan, tapi juga bisa membakar jika tak dikendalikan. Maka, penting bagi setiap orang yang lahir di weton ini untuk belajar mengendalikan dirinya. Semakin ia mampu menenangkan batinnya, semakin kuat pula pancaran auranya. Dan bila ia lalai, energi itu justru bisa berbalik menjadi beban berat dalam hidupnya. Saudaraku semua, orang yang lahir pada hari kliwon biasanya memiliki batin yang sangat peka. Kadang, bahkan sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda istimewa. Mereka mudah menangkap perasaan orang lain tanpa perlu banyak bicara. Bila seseorang di dekatnya sedang sedih, hati orang kliwon sering ikut terasa berat. Bila ada kabar gembira, ia bisa ikut tersenyum meski belum tahu alasannya. Inilah yang disebut rasa sejati, anugerah batin yang membuat orang kliwon seolah bisa membaca hati. Banyak orang kliwon yang juga memiliki mimpi-mimpi simbolik. Dalam mimpi mereka, sering muncul petunjuk atau gambaran masa depan. Ada yang melihat air jernih sebelum mendapat kabar baik, ada pula yang bermimpi tentang api sebelum datangnya ujian. Leluhur mengajarkan agar orang kliwon selalu eling lan waspada, jangan takabur bila mendapat firasat baik, dan jangan pula takut bila melihat pertanda buruk, sebab semua hanyalah cara alam memberi isyarat. Namun, karena kepekaan ini, hati orang kliwon sering mudah lelah. Mereka bisa merasa tidak nyaman di tempat yang terlalu ramai atau penuh konflik, sebab energi orang lain mudah terserap ke dalam dirinya. Kadang, tanpa sadar, mereka ikut sedih, marah, atau cemas, padahal bukan masalahnya sendiri. Maka dari itu, penting bagi orang kliwon untuk rajin menyucikan batin, misalnya dengan berdoa sebelum tidur, mandi sebelum subuh, atau meluangkan waktu untuk berdiam diri dalam keheningan malam. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai laku prihatin, bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk membersihkan getaran hati agar tidak mudah terpengaruh oleh energi luar.
Bila orang Kliwon mampu menjaga kebersihan jiwanya, maka kepekaan itu akan menjadi kekuatan luar biasa. Ia bisa menjadi penolong bagi orang lain, pemberi nasihat yang menenangkan, bahkan pelindung bagi keluarganya lewat doa dan keikhlasan hatinya. Dari sisi rejeki, weton Kliwon membawa nasib yang naik turun seperti ombak laut. Kadang mereka bisa berada di atas, rezekinya lancar dan banyak yang menolong. Namun, tak jarang pula mengalami masa-masa sulit, seolah semua pintu tertutup. Hal ini bukan karena kurang usaha, tapi karena hidup orang Kliwon diatur oleh getaran spiritual, bukan hanya logika duniawi. Rezekinya sering datang dari arah yang tidak terduga, melalui pertolongan yang sulit dijelaskan. Banyak orang Kliwon yang berbakat menjadi perantara rezeki bagi orang lain. Maksudnya, mereka sering menolong orang tanpa sadar, dan justru dari situlah keberkahan mengalir. Saat membantu teman, rezekinya malah datang dari tempat lain. Saat bersedekah tanpa pamrih, tiba-tiba muncul keberuntungan. Inilah hukum alam yang bekerja pada diri mereka. Semakin ikhlas, semakin luas pintu rezekinya. Namun, bila orang Kliwon terjebak dalam keserakahan, suka mengeluh, atau suka mengingkari nikmat, maka rezekinya bisa tersendat. Getaran batin mereka yang kuat bisa mempengaruhi aliran energi rejeki itu sendiri. Maka, rasa syukur adalah kunci bagi orang Kliwon. Leluhur selalu berkata, syukur ikut tambah, nesu ikut rubuh. Artinya, bersyukur menambah rejeki, marah dan iri justru meruntuhkan keberkahan. Selain itu, banyak orang Kliwon yang cocok bekerja di bidang yang berhubungan dengan intuisi dan perasaan, seperti guru, seniman, penyembuh, konselor, atau bahkan pemimpin spiritual. Mereka bisa membaca situasi, tahu kapan harus melangkah, dan kapan harus diam. Bila sudah mantap dalam kejujuran dan kesabaran, hidup orang Kliwon bisa sangat sejahtera, bukan hanya dari harta, tapi dari ketenangan batin yang jarang dimiliki orang lain. Saudaraku semua, satu hal yang membuat weton Kliwon begitu menarik adalah daya pikat alaminya. Orang yang lahir di weton ini cenderung memiliki wajah yang teduh, mata yang tajam tapi lembut, dan senyum yang seolah menyimpan rahasia. Banyak yang mengatakan, orang Kliwon itu punya pesona yang tidak bisa dijelaskan, bukan karena paras semata, melainkan karena aura batin yang terpancar dari dalam dirinya. Ketika mereka berbicara, orang lain merasa diperhatikan. Ketika diam, orang lain justru penasaran. Itulah magnet alami yang membuat orang Kliwon sering dikelilingi oleh banyak pengagum tanpa mereka sadari. Namun, karena hatinya sensitif, mereka juga mudah tersentuh oleh perasaan. Kadang jatuh cinta dalam diam, mencintai dengan tulus tapi sulit mengungkapkan. Dalam hubungan asmara, orang Kliwon termasuk tipe yang setia dan mendalam. Bila mencintai seseorang, mereka akan berjuang sepenuh hati. Tapi bila dikhianati, lukanya bisa sangat lama sembuh. Itulah sebabnya, orang Kliwon harus berhati-hati dalam memilih pasangan. Mereka lebih baik bersama orang yang bisa memahami keheningan dan ketenangan batinnya, bukan yang terlalu keras atau tergesa-gesa. Namun, daya tarik besar ini juga bisa menjadi ujian. Bila tidak mampu menahan diri, orang Kliwon bisa mudah tergoda oleh pujian atau perhatian. Maka, penting bagi mereka untuk selalu eling lan waspada, menjaga kesucian cinta agar tidak terjebak dalam hawa nafsu. Karena, bila hati orang Kliwon kotor, aura yang biasanya bercahaya bisa berubah menjadi redup, bahkan membawa kesialan dalam hubungan. Nah, saudaraku, inilah bagian yang paling sering disebut dalam wejangan leluhur. Kliwon adalah gerbang antara dua dunia. Dalam kalender Jawa, setiap kali malam Kliwon tiba, terutama Jumat Kliwon, tabir antara dunia nyata dan dunia gaib dikatakan menjadi tipis. Itu sebabnya banyak orang tua melarang anak-anak keluar larut malam pada hari itu. Bukan karena takut pada makhluk halus semata, tapi karena energi malam Kliwon sangat kuat dan bisa mempengaruhi batin manusia.
Orang berweton kliwon biasanya lebih peka terhadap suasana malam itu. Mereka bisa merasa gelisah tanpa sebab, tiba-tiba teringat seseorang, atau merasakan hawa yang berbeda di sekitar rumah. Semua itu adalah bentuk resonansi energi alam yang tersambung dengan getaran batin mereka. Maka, malam kliwon sebaiknya digunakan untuk berdoa, berzikir, atau membaca surat Yasin, bukan untuk hura-hura. Bila digunakan dengan benar, energi malam kliwon bisa menjadi waktu terbaik untuk memohon hajat dan mendekatkan diri pada Tuhan. Doa orang kliwon pada malam hari sering cepat diijabah karena selaras dengan getaran alam semesta. Namun bila disalahgunakan, misalnya untuk memuja selain Tuhan atau mencari pesugihan, maka energi itu bisa berbalik, membawa kesialan dan gangguan batin. Leluhur selalu berkata, "Kliwon iku waktu jumbuhing jagat, kasar lan alus, ojo nganti kue kelangan cahya ing jeroning ati." Artinya, malam kliwon adalah saat pertemuan antara dunia kasar dan halus, maka jangan sampai kehilangan cahaya di dalam hati. Gunakan waktu itu untuk introspeksi, membersihkan batin, dan mengucap syukur. Sebab ketika hati bersih, semua energi kliwon akan menjadi pelindung, bukan ancaman. Saudaraku semua, bila kita berbicara tentang karakter orang yang lahir di weton kliwon, maka kita berbicara tentang jiwa yang dalam dan penuh rahasia. Mereka bukan tipe yang mudah ditebak. Dari luar, tampak tenang, lembut, bahkan kadang pendiam. Namun di dalam dirinya tersimpan lautan pemikiran yang luas dan perasaan yang sangat sensitif. Orang kliwon bukan sosok yang mudah terbuka kepada siapa saja, sebab mereka selalu mempertimbangkan dengan siapa mereka berbicara dan apa yang pantas untuk disampaikan. Sifat dasar orang kliwon adalah waspada dan ngati-hati. Mereka tidak akan langsung percaya sebelum benar-benar mengenal seseorang. Tapi bila sudah menaruh kepercayaan, maka kesetiaan mereka luar biasa. Tak heran, banyak orang yang menjadikan sosok kliwon sebagai tempat curhat, tempat meminta nasihat, atau bahkan tempat mencari ketenangan, sebab mereka mampu mendengarkan tanpa menghakimi. Kata-katanya pelan, namun sering menembus hati pendengarnya. Namun, di balik ketenangan itu, orang kliwon sering menyimpan pertempuran batin yang tak terlihat. Mereka mudah merasa iba, mudah tersentuh, dan kadang sulit membedakan antara rasa kasihan dan rasa cinta. Mereka juga sering menanggung beban perasaan orang lain karena empatinya yang tinggi. Itulah sebabnya, orang kliwon disarankan untuk sesekali berjarak dari keramaian, menenangkan diri di tempat sunyi, agar batinnya kembali stabil. Dalam ilmu Titen, orang berweton kliwon juga dikenal keras dalam pendirian. Sekali mereka yakin pada sesuatu, sulit sekali untuk digoyahkan. Tapi bila kecewa, mereka bisa sangat dingin dan memilih diam, bukan karena benci, tapi karena mereka tidak ingin menyakiti dengan kata-kata. Kesabaran mereka luar biasa, tapi jangan pernah menyentuh harga diri atau kepercayaannya, sebab sekali hati mereka terluka dalam, butuh waktu lama untuk memaafkan sepenuhnya. Maka, karakter orang kliwon ini ibarat air yang mengalir pelan tapi pasti. Ia bisa menyesuaikan bentuk wadahnya, tapi tetap kuat menghanyutkan batu yang menghalangi jalannya. Bila diarahkan dengan niat baik dan ketulusan, mereka bisa menjadi sosok yang sangat berpengaruh, dihormati, dan membawa ketenangan dimanapun berada. Namun, bila hatinya tersesat oleh amarah dan iri, maka kekuatan besar itu justru akan berubah menjadi senjata yang menyakiti diri sendiri. Saudaraku semua, setiap weton memiliki arah hidup yang unik. Nah, weton kliwon ini punya jalan spiritual yang begitu kuat. Banyak orang kliwon yang hidupnya dipenuhi kejadian luar biasa, bukan kebetulan, tapi memang sudah digariskan. Ada yang berkali-kali selamat dari bahaya, ada yang sering mendapat pertolongan tak terduga, bahkan ada yang kehidupannya berubah drastis setelah melewati titik terendah. Semua itu adalah tanda bahwa Tuhan menyiapkan mereka untuk tujuan besar. Dalam pandangan leluhur,
Orang Kliwon sering membawa misi untuk menjadi penuntun, penenang, dan penerang bagi orang lain. Mereka bisa menjadi guru yang sabar, pemimpin yang adil, atau orang tua yang bijak bagi lingkungannya. Energi batin yang mereka miliki bukan untuk kesombongan, tapi untuk memberi manfaat. Maka tidak heran bila banyak orang Kliwon yang hidupnya seperti dipanggil untuk membantu, menasehati teman, menyembuhkan yang sakit, atau menenangkan yang gelisah. Namun, perjalanan hidup mereka jarang mudah. Orang Kliwon biasanya harus melewati banyak ujian batin, dikhianati orang terdekat, gagal dalam usaha, atau kehilangan sesuatu yang sangat dicintai. Semua itu bukan hukuman, tapi latihan agar hatinya semakin matang dan kuat. Seperti besi yang ditempa api, semakin sering diuji, semakin keras pula karakternya. Dan saat tiba waktunya, mereka akan menjadi sosok yang disegani, bukan karena kekuasaan, tapi karena kebijaksanaan. Dalam dunia spiritual Jawa, orang Kliwon juga diyakini sebagai pembawa cahaya. Mereka mudah tersentuh oleh hal-hal keagamaan dan sering mendapat panggilan untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Bila mereka mengikuti suara hati itu, hidupnya akan dipenuhi ketenangan. Tapi bila mereka mengabaikannya, hidup bisa terasa kosong meski banyak harta. Maka, bagi panjenengan yang lahir di weton Kliwon, jangan lupakan laku batin, baik dengan tirakat, sholat malam, puasa Senin Kamis, atau sekedar berdoa dengan penuh rasa syukur. Sebab, saudaraku, rahasia besar orang Kliwon adalah semakin ia dekat dengan Tuhan, semakin kuat pula cahaya dirinya. Dan cahaya itu bukan hanya menerangi jalannya sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Nah, saudaraku semua, sekarang kita masuk ke rahasia yang jarang diungkap, kekuatan lisan orang Kliwon. Leluhur kita percaya bahwa setiap manusia membawa getaran ucapan. Namun, bagi orang berweton Kliwon, getaran itu jauh lebih kuat. Apa yang diucapkan bisa lebih cepat menjadi kenyataan. Itulah sebabnya mereka disebut memiliki ilmu ucapan, atau dalam istilah Jawa disebut sabdo dadi, perkataan yang bisa menjadi nyata. Bila orang Kliwon mengucap doa dengan hati yang ikhlas, maka doa itu sering cepat dikabulkan. Tapi sebaliknya, bila mengucap kata kasar, sumpah serapah, atau kemarahan, maka akibatnya bisa langsung terasa, entah pada dirinya sendiri atau orang lain. Maka, pengendalian lisan adalah kunci utama bagi orang Kliwon. Mereka harus berhati-hati setiap kali berbicara, sebab lidah mereka membawa energi besar yang bisa membangun atau menghancurkan. Karena itulah, orang tua zaman dulu selalu berpesan, "Wong Kliwon kudu sregep zikir, ojo bampang ngomong elek, sebab ilatmu kui pamore." Artinya, orang Kliwon harus rajin berzikir dan jangan mudah berkata buruk, karena lidahmu adalah pamor kekuatan hidupmu. Bila orang Kliwon terbiasa berkata lembut, memuji, atau memberi semangat kepada orang lain, maka hidupnya akan dikelilingi energi positif. Rezekinya lancar, hubungan sosialnya harmonis, dan hatinya tenang. Tapi, bila sering mengumpat atau menyebar kebencian, maka energi itu akan berbalik dan membuat hidup terasa berat tanpa sebab. Jadi, saudaraku semua, bagi panjenengan yang lahir di weton Kliwon, gunakan ucapan sebagai doa. Ucapkan yang baik setiap pagi, syukuri apa yang ada, dan sebarkan kebaikan lewat kata. Sebab dalam diri panjenengan ada daya batin yang sangat besar, dan setiap kata yang keluar darinya bagaikan anak panah spiritual yang akan kembali kepada pemiliknya. Saudaraku semua, karena membawa energi besar, orang berweton Kliwon wajib menjaga keseimbangan diri. Getaran spiritual yang kuat bisa menjadi berkah bila dijaga, tapi bisa juga berubah menjadi beban bila dibiarkan liar. Oleh sebab itu, leluhur kita mengajarkan berbagai cara untuk menata batin, agar kekuatan yang dimiliki tetap membawa manfaat. Salah satunya adalah dengan laku prihatin. Orang Kliwon disarankan sesekali berpuasa Senin Kamis, berdoa menjelang subuh, dan memperbanyak sedekah.
Hal-hal sederhana ini berfungsi untuk menenangkan batin dan menyalurkan energi besar yang mereka miliki ke arah yang positif. Sebab tanpa keseimbangan, orang Kliwon bisa mudah stres, gelisah, bahkan sulit tidur karena pikirannya terlalu aktif. Selain itu, penting juga bagi orang Kliwon untuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan karena mereka mudah menyerap energi sekitar. Rumah yang kotor, penuh pertengkaran, atau sering ada ucapan kasar bisa membuat batin mereka cepat lelah. Sebaliknya, rumah yang bersih, penuh doa, dan banyak senyum akan memperkuat aura mereka. Leluhur juga menyarankan agar orang Kliwon sering mendekatkan diri pada alam, berjalan di pagi hari, duduk di bawah pohon rindang, atau sekedar mendengar gemericik air. Alam adalah sumber penyembuhan bagi mereka. Di sanalah energi Kliwon bisa dilepaskan dan disegarkan kembali. Yang paling penting, jangan lupa bersyukur setiap malam. Saat dunia mulai sunyi, ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas semua pengalaman hari itu. Sebab bagi orang Kliwon, rasa syukur bukan sekedar kata, tapi cara untuk menstabilkan getaran jiwa agar esok hari lebih ringan dijalani. Saudaraku semua, demikianlah rahasia besar di balik weton Kliwon, weton yang dikenal penuh misteri namun juga penuh berkah. Orang yang lahir pada weton ini memiliki hati yang halus, pikiran yang dalam, dan hubungan erat dengan alam spiritual. Bila mereka mampu mengendalikan diri, menjaga lisan, dan selalu bersyukur, maka hidupnya akan dipenuhi keberkahan yang luar biasa. Tapi bila lalai dan menuruti amarah, maka energi itu bisa berbalik, menjerumuskan mereka dalam kesedihan dan kesialan yang panjang. Ingatlah, panjenengan yang lahir di weton Kliwon tidak boleh takut pada kekuatan diri sendiri. Sebaliknya, jadikanlah itu sebagai sarana untuk berbuat baik, menolong sesama, dan mendekatkan diri pada Gusti Allah. Sebab setiap anugerah besar pasti datang bersama tanggung jawab yang besar pula. Gunakan kepekaan batin untuk memahami, bukan untuk menghakimi. Gunakan kekuatan ucapan untuk mendoakan, bukan mencela. Dan gunakan waktu malam untuk mendekatkan diri, bukan untuk larut dalam hal sia-sia. Karena disitulah letak keistimewaan sejati dari weton Kliwon, bukan pada kemampuan mistiknya, tapi pada kebersihan hati yang menjadi sumber cahaya hidup. Saudaraku semua, semoga wejangan malam ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Tulis di kolom komentar, "Aku lahir Kliwon, Bah." Ceritakan pengalaman panjenengan, apakah benar sering mendapat firasat, mimpi aneh, atau hal-hal yang sulit dijelaskan. Berbagi ke teman dan berlangganan agar wejangan leluhur tetap lestari di tengah zaman yang semakin cepat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.